Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat sehingga di akhir Ramadan saat ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat senantiasa melaksanakan ibadah kita secara maksimal dalam rangka mencapai derajat takwa seperti yang telah dituntunkan dalam Al-Qur'an. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana bahwa puasa akan menghantarkan kita menjadi seorang yang bertakwa, yang mana takwa adalah menjadi ciri manusia paripurna sebagaimana yang telah ditampilkan oleh pribadi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pribadi yang paripurna atau manusia yang sempurna atau manusia yang bertakwa adalah dilihat yang pertama bagaimana perilakunya terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua perilakunya terhadap makhluk Allah. Perilaku atau akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala hanya bisa dinilai oleh Allah yang Maha mengetahui. Ini menyangkut keikhlasan beribadah dan lain-lain. Sedangkan akhlak terhadap makhluk Allah atau perilaku hamba Allah terhadap sesamanya, terhadap manusia, terhadap binatang, terhadap alam semesta, ini jelas dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari dengan kasat mata. Kaum muslimin rahimakumullah, perilaku manusia yang bertakwa ini dapat dilihat dari berbagai segi. Dalam hal ini yang pertama kami sampaikan dari sekian banyak yang dapat kita nilai adalah yang pertama adalah bagaimana akhlak kita dalam berbicara. Berbicara merupakan interaksi pertama kita dengan makhluk Allah, terutama dengan sesama manusia. Bagaimana bisa kita berbicara kepada orang lain? Itu adalah interaksi kita menyampaikan sesuatu atau merespon sesuatu. Itu biasanya dengan berbicara. Sehingga akhlak kita, perilaku kita dalam berbicara merupakan hal yang pokok. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis dikatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mereka berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka sebaiknya mereka diam. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, begitu pentingnya berkata baik sehingga Nabiullah Muhammad SAW khusus membandingkan berkata baik itu dengan beriman kepada Allah dan percaya kepada akhir, itu untuk melandasi apa yang harus kita perbuat, yaitu berkata baik. Jadi sebanding perkataan baik itu dibandingkan dengan kita beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhir. Kaum muslimin rahimakumullah, ada hal yang perlu kita ketahui dengan melaksanakan
akhlak berkata baik. Yang pertama adalah apakah yang mencirikan perkataan kita itu baik? Yang pertama, berkata atau berbicara dengan menggunakan kata-kata dan kaidah bahasa yang benar. Ini dikatakan dalam Al-Quran surah 4 ayat 9, yaitu qaulan sadida, yaitu pembicaraan yang benar, berbicara yang jujur, lurus, tidak bohong dan tidak berbelit-belit. Perkataan yang baik itu adalah perkataan yang jujur, tidak bohong. Dan ini sudah menjadi prinsip utama bagi kita seorang Islam, berbicara jujur, tidak bohong, lurus dan tidak berbelit-belit. Yang kedua, prinsip kita berbicara atau berkata-kata adalah dengan cara yang komunikatif, mudah dimengerti, tepat sasaran. Dalam Al-Quran surah keempat ayat 63 dikatakan dengan qaulan baligha, kata-kata yang mudah dimengerti, tepat sasaran. Jadi kita tidak berbicara berbelit-belit, asal ngomong. Kadang-kadang bagian yang paling penting malah terlupakan, kata-katanya melebar kemana-mana. Jadi berbicara atau berkata-kata dengan prinsip qaulan baligha atau tepat sasaran, komunikatif dan mudah dimengerti. Yang ketiga, hendaklah kita berbicara atau berkata-kata dengan santun, lemah lembut, ramah dan tidak kasar. Dalam Al-Quran surah ke-17 ayat 23, Allah berfirman, itu dikatakan sebagai qaulan karima, atau kata-kata yang lemah lembut, karim. Banyak hal-hal yang baik, banyak hal-hal yang benar, tapi ketika kita sampaikan dengan cara yang kasar, cara yang keras, cara yang tidak tepat, sehingga tidak akan menghasilkan atau tidak akan tepat sasaran seperti yang dimaksudkan oleh kata-kata kita tersebut. Jadi qaulan karim, kata-kata yang karim, yang lemah lembut. Kaum muslimin rahimakumullah, terminologi berkata-kata atau berbicara sekarang ini dengan masa yang lalu mungkin banyak bergeser. Kalau dulu kita berbicara sesama kita bisa langsung, bisa bertemu muka, dan yang mengerti dan tahu sasaran apa yang kita omongkan adalah orang yang langsung mendengar. Tapi sekarang ini bergeser dengan kemajuan ilmu dan pengetahuan dan teknologi. Orang berbicara sudah tidak lagi melalui lisannya, tapi sudah melalui media sosial. Dengan jari tangannya mereka dapat mengoceh, berkata-kata, atau menasihati orang lain dengan perantaraan media sosial, media Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain sebagainya. Sehingga hati-hatilah kita dalam menggunakan media sosial yang sekarang mewakili lisan orang untuk berbicara. Dan ini bisa didengar orang tanpa batas wilayah dan waktu. Ada rekam digital, tidak digital, yang bila kata-kata kita itu baik akan dapat bermanfaat untuk semua orang. Dan bila kita memberikan kata-kata yang buruk atau malah mengganggu atau menyakiti orang lain, itu juga akan dapat didokumentasi. Kalau itu salah, akan dapat berhubungan dengan hukum. Apabila itu menyakitkan orang lain, juga bisa menimbulkan pembalasan kepada yang menyampaikan. Kaum muslimin rahimakumullah, berkata-kata sekarang ini harus lebih hati-hati. Lewat media sosial kita bisa menyampaikan yang baik, tapi sebaliknya juga dapat menyampaikan yang buruk. Semoga dengan Ramadan kali ini kita banyak tinggal di rumah, mengurangi intensitas kita untuk berbicara yang kurang baik, tapi dapat berbicara yang tertata namun bermanfaat dengan prinsip-prinsip yang telah disampaikan tadi. Demikian, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.